Bukan Kim Do-hoon, tapi pelatih Persib berasal dari Amerika Latin. Siapa ya? Persebaya kirim surat protes soal wasit ke PSSI. Berita klub-klub Liga 1 dan Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Banyak rumor yang beredar di media massa jika Persib Bandung sudah deal dengan pelatih asal Korea Selatan Kim Do-hoon. Hal ini tak lepas usai Kim resmi mundur dari kursi pelatih Lyon City Sailor di Singapura. Hal ini pun dipertegas ucapan dari manajemen Lyon City yang mengatakan jika pelatihnya ini sudah dihubungi salah satu tim dari Indonesia. Namun menurut Komisaris PT PBB Haji Umuh Muhtar usai laga antara Persib versus PSIS, Umuh mengatakan pelatih baru Persib ini berasal dari Amerika Latin dan kabarnya bos besar Persib yakni Glenn Sugita sendiri yang menghubungi pelatih ini. Sabar, kan belum juga seminggu, yang pasti adalah Pak Glenn yang menghubungi dia. Dia kabarnya dari Amerika Latin, ujar Umuh Muhtar. Nah lo, siapa ya? Benjamin Mora atau Mario Gomez nih? Sementara itu Umuh Muhtar justru tengah dipusingkan banyaknya bobotoh yang protes pada Persib soal permasalahan tiket yang dianggap sulit. Terbukti 2 laga sudah Persib main di GBLA, namun bobotoh yang hadir hanya 40% saja. Di laga kontra Madura United, penonton yang hadir cuma 4.125 penonton. Sementara di laga kontra PSS Semarang, penonton yang hadir cuma 5.245 penonton saja. Ya, sepinya penonton ini dikarenakan katanya adalah sulitnya mengakses tiket online Persib. Di aplikasi Persib sendiri, pembeli tiket itu wajib sudah vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Sementara para penonton itu paling banter ya vaksin dosis kedua. Pihak manajemen Persib akan mencoba berdiskusi dengan pihak PT LIB agar peraturan vaksin booster ini diturunkan jadi vaksin dosis kedua saja. Karena jika terus begini otomatis Persib akan terus merugi. Karena jangankan laga away, laga home aja sepi. Sekarang kan udah rapih nih, para calo udah kita periksa dan dipastikan calo-calo itu nggak ada lagi di stadion. Terus juga panpel nakal pun sudah diberi sanksi dan nggak ada lagi panpel nakal. Kita nggak nutup mata ya, kita tahu dari dulu kalau penonton yang nggak punya tiket aja bisa masuk dengan cuma ngasih duit 20.000 sama oknum. Sekarang mah nggak bisa. Tapi ya ini kita lagi ada perbaikan sistem tiket online kita. Nanti kita akan usulkan sama PT LIB kalau bisa dikasih keringanan soal syarat beli tiket, terutama boosternya itu ya, ujar Umuh Muhtar. Wasit, kenapa wasit Indonesia masih seperti ini ya? Padahal sudah berulang kali. Wasit-wasit ini dapat teguran, bahkan pihak PSSI pun berulang kali ditegur atau diprotes soal kinerja wasit terutama di Liga 1. Tapi kok kayak gitu terus ya? Memang tidak semua wasit yang bertugas di Liga 1 itu memiliki lisensi FIFA. Tapi mereka kan disekolahkan di sekolah wasit.
Tapi di Indonesia mah jangankan wasit lokal, wasit lisensi FIFA aja masih kadang nggak bener mimpin laga. Di pekan keempat ini contohnya ada beberapa wasit yang jadi sorotan nih. Selain wasit Toto Aprianto yang memimpin laga Persib versus PSS yang jadi sorotan, tapi yang paling parah di pekan keempat ini adalah wasit Mansur asal DKI Jakarta yang memimpin laga antara Persebaya kontra Madura United. Kalau wasit Toto sih mungkin masih bisa dikasih toleransi ya, tapi kalau wasit Mansur benar-benar fatal cuy. Banyak banget kontroversi yang dilakukan. Salah satunya adalah dianulirnya gol Silvio Junior di menit ke-53. Menurut wasit, gol ini dianulir karena pemain Persebaya dianggap melanggar pemain Madura United. Padahal jelas terlihat dalam tayangan ulang pemain Madura lah yang menarik jersey pemain Persebaya. Dan Silvio Junior tak ada sentuhan sama sekali dengan pemain Madura. Lalu juga sebelum gol pertama Madura United yang disarankan oleh Lulinha. Padahal jelas terlihat bola yang akan dikontrol So Yamamoto itu sudah out. Dan hakim garis pun udah angkat bendera. Tapi kenapa wasit masih play on? Dan akhirnya Madura pun lakukan serangan balik dan berhasil mencetak gol. Atas kejadian-kejadian ini, pihak Persebaya resmi mengirimkan surat protes pada PT LIB, PSSI, dan Match Commissioner. Menurut pihak Persebaya, memang protes ini tak akan merubah hasil. Tapi paling tidak PSSI, PT LIB, dan Match Commissioner juga harus ditegur karena perangkat pertandingannya seperti ini. Pihak Persebaya meminta pada PT LIB dan PSSI agar mengganti rugi atas kesalahan wasitnya ini dan berharap menghukum wasit seperti ini. Kita akan lihat seperti apa reaksi PSSI ya. Dari Persis Solo, habis sudah kesabaran para supporter Persis Solo yakni Pasopati atas hasil buruk Persis Solo di Liga 1. Dari 4 laga Persis Solo tak bisa raih 1 poin pun. Para Pasopati pun lakukan aksi di depan kantor Persis Solo dan meminta manajemen segera memecat Jackson F. Tiago. Para Pasopati mengancam akan memboikot seluruh pertandingan Persis Solo jika tuntutannya ini tak dipenuhi. Sejauh ini belum ada keputusan dari manajemen Persis Solo, namun pelatih Jackson F. Tiago justru mengatakan dirinya tak akan mundur dan akan terus berjuang untuk perbaiki tim Persis Solo. Tim ini penuh talenta, tim ini penuh prestasi, dan saya tidak akan mundur. Saya akan terus berjuang agar tim ini berprestasi, ujar Jackson F. Tiago. Hal hampir serupa pun dialami tim Bali United. Usai ditekuk Arema di pekan keempat, para Semeton Dewata mendesak manajemen Bali United untuk melakukan perubahan. Bahkan bukan cuma pelatih yakni Stefano Cugura yang diminta mundur, tapi sang bomber utama pun Ilyas Pasoyopi pun tak lepas dari desakan untuk segera mundur. Namun manajemen Bali United mengaku ini tak wajar. Pasalnya Bali United sejauh ini masih di jalur juara, mampu 2 kali menang dan 2 kali kalah di 4 pekan pertama. Menurut manajemen Bali United ini hal yang wajar dan lumrah dan belum saatnya mengganti pelatih. Paul Munster, nama pelatih asal Irlandia Utara ini memang tengah ramai diperbincangkan karena kabarnya sejumlah klub Liga 1 tertarik menggunakan jasanya. Selain Persib, ada Arema dan PSIS serta Persis Solo yang juga kabarnya tertarik menggunakan jasa pelatih yang satu ini. Kini, satu tim lagi kabarnya serius ingin datangkan Paul Munster, yakni Persik Kediri. Usai resmi melepas Javier Roca, Persik Kediri kabarnya segera menghubungi Paul Munster. Uniknya justru bukan manajemen atau presiden klub yang menghubungi Paul Munster, tapi sang kapten yang juga sekaligus direktur utama Persik Kediri, Arthur Irawanlah yang menghubungi Paul Munster. Bahkan tersiar kabar Arthur lah yang memecat Javier Roca. Unik ya, jarang loh di sepak bola ada pemain pecat pelatih. Pemainnya beda sih kalau yang ini nih, pemain sekaligus menjabat atau merangkap sebagai direktur utama sih masalahnya. Dari Timnas Indonesia, usai Timnas U16 jadi juara AFF U16, tersiar video di TikTok, yakni pelatih kiper Timnas U16 Marcus Horizon yang mengucapkan kata-kata local pride.
Sal, Rifat, dan ini Coach Markus. Jelas ucapan dan video ini mendapat banyak cibiran dari netizen. Para netizen menganggap ucapan Markus ini menyinggung Sintayong yang notabene pelatih asing, tapi belum mampu berikan gelar juara. Bahkan bukan cuma Markus yang dapat hujatan, namun mantan pelatih timnas Indonesia U16 Fahri Husaini pun dapat hujatan. Para netizen menganggap apa yang dilakukan oleh Markus dan Fahri ini tak pantas. Menurut netizen, banggalah boleh pada tim yang juara, tapi jika harus menyinggung pelatih lain itu sangat tidak terpuji. Jadi intinya gini ya, boleh kita bangga dengan prestasi yang kita raih, tapi bukan berarti harus jatuhkan orang lain. Ada kata pepatah bijak mengatakan, teruslah naik tanpa harus menjatuhkan, dan teruslah menang tanpa harus merendahkan. Itu yang tepat ya.